Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an fi as-su'al as-sabi' wal ishrin. Sahih? Sadis. Oh, na'am. Qala as-sa'il katsirun ma ya'ridu li ba'din nas aw hiya syubhatun 'indal ba'di min talabatil ilmil mubtadi'in. Kata penanya, banyak di antara sebagian orang atau banyak di antara sebagian manusia yang ya istilahnya mendengar atau terkena syubhat, terutama pada sebagian orang-orang yang belajar ilmu tapi masih awal, masih pemula. Ya, banyak dilontarkan syubhat ini dan banyak yang terkena syubhat ini di antara sebagian penuntut ilmu yang pemula. Apa syubhatnya? Anna ghisyana hilakil ilm yakni ziyadatan fil hujjah ala man talaqa hadzal ilm. Syubhatnya adalah kalau kita ghisyan ay al-ityan, kalau kita mendatangi halaqah-halaqah ilmu, sering mendatangi majelis-majelis ilmu, itu akan menambah hujjah atas kita, menambah beban atas kita, atau menambah beban atas orang-orang yang belajar ilmu syar'i tersebut. Beban apa yang dimaksud? Min mas'uliyati tablighihi wa islahi nafsihi. Yaitu semakin bertambah beban kita untuk menyampaikan ilmu tersebut atau beban kita untuk memperbaiki diri dengan ilmu tadi. Yang mana syubhat ini menjadikan mimma yaj'aluhum awil ba'dha minhum yahjumuna an talabil ilmi syar'i, menjadikan sebagian di antara mereka akhirnya tidak lagi menuntut ilmu syar'i, tidak lagi belajar ilmu, tidak lagi datang di majelis-majelis ilmu. Karena kata mereka, kalau kita semakin banyak ilmunya, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Kalau kita ilmunya semakin banyak, sering mendatangi majelis ilmu, semakin menambah beban kepada kita untuk menyampaikan ilmu tersebut. Berarti mending kita nggak tahu ilmu.
Semakin kita nggak tahu ilmu, maka semakin berkurang kewajibannya, kata mereka. Semakin kita nggak tahu ilmu, maka kita ma'dzur, kata sebagian mereka. Kita diberi udzur kalau kita melakukan perkara yang haram, kalau kita jatuh dalam perbuatan yang dosa. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ma'dzur, kita diberi udzur. Tapi beda kalau kita punya ilmu, maka kita terkena dosa karena nggak mengamalkan ilmu tersebut. Kalau kita punya ilmu, hadir di majelis ilmu, terus kita punya ilmu, maka kita punya tanggung jawab, berkewajiban untuk tabligh, menyampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang di sekitar kita. Maka mending tidak belajar ilmu syariah. Hanya banyak yang tidak belajar ilmu syar'i. Dan kalau mau ditambahkan syubhat sebagian orang di zaman sekarang, yaitu kalau kita, kata mereka, senantiasa atau sering belajar akidah wal manhaj, itu akan menjadikan kita semakin keras dalam beragama. Itu syubhat di zaman now sekarang. Ya, kalau kita terus-terusan belajar akidah, terus-terusan belajar manhaj, ini akan menjadikan hati kita menjadi keras sesama muslim. Ya, tidak saling toleransi kepada sesama muslim, tidak bisa saling menghargai perbedaan dengan orang lain. Ya, tujuannya apa? Untuk menggembosi Ahlus Sunnah agar tidak semangat belajar akidah wal manhaj. Ya, ini sama syubhatnya dengan seperti itu. Intinya gembosi. Maka fama taujihukum lihaula, apa nasihatmu wahai Syekh kepada mereka-mereka yang futur, yang sudah malas belajar ilmu syar'i karena takut terbebani dengan tanggung jawab ilmu tersebut. Maka Syekh menjawab, hadhihi waswasatun minasyaiton. Syubhat tadi, yaitu kalau semakin belajar ilmu maka semakin besar tanggung jawabnya, itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Yaqulu laka, syaitan mengatakan kepadamu, la tata'alam, sudah jangan belajar, jangan datang majelis ilmu, jangan suka belajar mendalami ilmu agama. Kenapa? Li'annaka idza ta'allamta shara hujjatan 'alaika. Nanti dikhawatirkan, kata syaitan, kalau kau semakin belajar, semakin paham tentang agama, tapi kau nggak mampu mengamalkan apa yang kau pelajari tersebut, maka nanti pada hari kiamat ilmumu akan menjadi bumerang atasmu. Ya. Ilmumu akan menjadi bumerang atasmu. Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kau kok tidak mengamalkan ilmu tersebut? Sebagaimana Nabi SAW misalnya mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih azza wa jalla hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki manusia di sisi Allah, di hadapan Allah pada hari kiamat, sampai dia selesai ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmu tersebut. Ditambahi dalilnya itu. Maka sebagian orang menganggap iya ya, semakin belajar ilmu, semakin kita tahu tentang ilmu agama, semakin besar tanggung jawab kita untuk mengamalkan ilmu tersebut atau untuk ya menyampaikan ilmu tersebut, berdakwah ilmu tersebut. Maka lebih baik daripada khawatir saya nggak bisa mengamalkannya, mending nggak usah belajar agama, mending saya jahil ya, sehingga saya selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat tersebut. Ya, ini kata beliau termasuk di antara bisikan syaitan. Kenapa bisikan syaitan? Karena kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan bahwasanya al-jihad arba'u maratib. Jihad itu ada 4 tingkatannya. Man yadkur? Siapa yang bisa menyebutkan? 4 tingkatan jihad. Artinya jihad itu melawan siapa saja. Yang pertama, jihadu an-nafs. Ya, berjihad melawan diri sendiri. Kemudian yang kedua, wa jihadu asy-syaitan. Ya, berjihad melawan syaitan. Dan yang ketiga, jihadul kuffar. Jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat, jihadu al-munafiqin. Berjihad melawan orang-orang munafik.
Nah, berjihad melawan syaitan itu kata beliau dengan dua cara, karena syaitan memiliki dua cara untuk menyesatkan manusia. Yang pertama adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilal abdi minasyubuhat fil iman wasyukukil qadihah fil iman, yaitu melawan syaitan dari syubhat-syubhat yang dihembuskan syaitan kepada seorang hamba, wasyukuk dari keraguan-raguan dalam beragama, dalam keimanan. Dengan apa ini dilawan? Dengan al-ilmu wal yakin. Senjatanya melawan syaitan tersebut, melawan syubhatnya syaitan tersebut dengan ilmu. Dengan semakin menambah keyakinan, maka akan tertolak, akan terlawan syubhatnya syaitan tersebut, senjatanya syaitan tersebut. Kemudian yang kedua, jihaduhu ala daf'i ma yulqihi minasyahawat wal iradatil fasidah, yaitu melawan syaitan terhadap syahwat-syahwat yang dihembuskan oleh syaitan kepada seorang hamba, syahwat-syahwat dan juga keinginan-keinginan duniawi yang maksiat. Maka dilawan dengan apa senjatanya melawan setan dari sisi ini? As-sabr, dengan bersabar. Jadi kalau syubhat dilawan dengan ilmu wal yakin, tapi kalau syahwat dilawan dengan as-sabr. Beliau berdalil dengan firman Allah dalam surah As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan sebagian dari mereka, yakni sebagian dari Bani Israel, sebagai imam-imam yang menunjukkan, ya, yahduna, yang menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, sabar dan yakin. Ayyuhuma asyad, asyubuhat wala syahawat? Asyubuhat. Ya, ayyuhuma asyad, az-zina walal bid'ah? Al-bid'ah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ma'asi asyubuhatiyah asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma'. Maksiat-maksiat syahwat itu lebih besar dosanya, lebih dahsyat dosanya daripada maksiat-maksiat yang sifatnya syahwat. Ya, berdasarkan sunnah dan berdasarkan ijma' para ulama. Sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-bid'ah ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Nah, kembali kepada syubhat ini, karena ilmu adalah senjata kita, maka wajar kalau syaitan gak pengen kita punya senjata itu. Maka setan menghembuskan kepada kita agar kita tidak belajar ilmu, sehingga kita gak punya apa? Gak punya senjata untuk melawan syaitan. Bisa dipahami sama? Ya, kenapa setan menghembuskan syubhat seperti ini, menghembuskan ya keraguan-raguan kepada sebagian penuntut ilmu agar mereka malas belajar ilmu dengan alasan tadi, semakin banyak ilmunya semakin besar tanggung jawabnya, supaya kaum muslimin tidak lagi belajar ilmu syar'i. Sehingga kalau mereka tidak belajar ilmu syar'i, gampang disesatkan oleh syaitan, karena mereka nggak punya senjata untuk melawan syaitan tersebut. Ya, sebagaimana ilmu dunia, ya, ilmu-ilmu dunia, kalau ada orang misalnya nggak paham tentang matematika, nggak paham tentang hitung-hitungan, maka dia akan dengan mudah ditipu oleh penipu. Dengan mudah dia akan ditipu oleh penipu. Dan terus dicekcoki dia ini agar tidak belajar. Karena kalau dia belajar, wah, gak iso tak tipu mana ini. Nggak bisa tak buju-bujui lagi ini, karena dia sudah punya ilmu. Ya, ini kenapa beliau mengatakan bahwasanya syubhat tersebut adalah bisikan dari asyaiton. Nah, tadi syubhat yang zaman now yang saya katakan tadi, yaitu kalau kita belajar akidah wal manhaj, itu akan semakin menjadikan kita ini keras
kepada sesama muslim, menjadikan kita tidak toleransi terhadap sesama muslim yang berbeda dengan kita, ini juga tujuannya adalah supaya mereka tetap eksis menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka. Ya, supaya kaum muslimin tidak belajar akidah dan manhaj, agar mereka leluasa untuk menyebarkan bid'ah-bid'ah mereka, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan mereka, dan agar tidak ada yang membongkar kedok-kedok mereka. Makanya dicekcoki seperti itu. Jangan belajar akidah dan manhaj, jangan terlalu mendalami akidah dan manhaj, karena itu bisa membuat hati keras, kata mereka. Ini dilontarkan oleh syaitan dari kalangan manusia. Ya, karena syaitan bukan dari kalangan jin dan manusia. Kalau jin langsung yang tampil mengatakan seperti itu, mungkin banyak di antara kaum muslimin yang nggak mau mendengarkannya. Ya kan, jinnya langsung tampil di hadapan antum. Jangan hadiri kajian akidah dan manhaj. Nah, kira-kira orang-orang banyak yang percaya nggak? Nah, ada langsung ketok jinnya sendiri. Tapi jin punya aulia. Ya, setan-setan dari kalangan jin itu punya kaki tangan, yaitu setan-setan dari kalangan manusia, yaitu du'atus su'. Dai-dai yang du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang menyesatkan umat, yang menyeru manusia kepada neraka jahannam. Ya, itu kaki tangan asyaiton. Mereka yang menjadi kaki tangan perantara syaiton untuk menyampaikan keinginan-keinginan syaiton kepada manusia. Ya, penampilannya bukan penampilan jin. Ya, penampilannya apa? Ya, sama, jenggotan. Ya kan, pakai peci juga. Ya, pakai gamis. Ya. Nah, kalau ini baru didengarkan sama kaum muslimin. Kalau jinnya langsung nggak didengerin. Ya. Nah, ini dai-dai yang gembosi salafiyin untuk tidak belajar akidah dan manhaj, agar mereka langgeng di atas kebid'ahan mereka. Wa naqulu lihada, kata beliau, maka kita jawab, kata Syekh, wa baqa'uka fil jahli ma'a wujudil ulama alaysa huwa hujjatun alaik. Kau tetap dalam kondisi bodoh, tetap dalam kondisi bahlul, nggak paham tentang masalah agama karena dia nggak mau belajar ilmu. Kondisimu yang bodoh itu, padahal ada para orang-orang berilmu di sekitarmu, ada ulama-ulama, ada ahli ilmu yang ada di sekelilingmu, media-media, fasilitas-fasilitas untuk kau belajar agama terbuka lebar di hadapanmu. Tapi kau masih tetap dalam kondisi bodoh, itu juga menjadi bumerang atasmu pada hari kiamat kelak. Ya. Sini kita bawakan ucapan sebagian ulama bahwasanya fal hujjatu qa'imatun 'alaika hatta wa illam tata'allam bima annaka qadirun 'alal wusuli ilal ilm. Hujjah tetap tegak atasmu. Artinya kau akan tetap mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kau tidak belajar. Jadi yang dianggap kalau kita nggak belajar maka berarti nggak ada tanggung jawab bagi kita. Enggak. Tetap kau akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kau tidak belajar, meskipun kau tidak mendatangi ilmu. Sepanjang kau mampu untuk mendatangi ilmu tersebut dan kau tidak mendatanginya, maka Allah akan tetap mencatatnya sebagai perbuatan dosa. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usulul Tsalatsa, di awal-awal kitab beliau menyebutkan tentang 4 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kata beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, wajib atas engkau untuk mempelajari 4 perkara. Apa yang pertama? Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang kedua, wal amalu bihi. Dan yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Dan yang keempat, as-sabr 'alal adha fihi. Baik, ketika seseorang dia tidak berilmu, maka nggak mungkin dia bisa mengamalkan, nggak mungkin dia bisa mendakwahkan, apalagi bersabar. Nggak mungkin dia dapatkan. Tapi kalau dia sudah punya ilmu,
namun dia tidak mengamalkannya, karena nanti akan dijelaskan oleh beliau, terkadang manusia memang nggak diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, maka dia sudah mendapatkan satu, artinya dia sudah punya ilmu, berkurang tanggung jawabnya. Ya, apalagi kalau sudah nggak punya ilmu, tidak mengamalkan ilmu tersebut, namun berani berdakwah. Nah, ini yang banyak. Ya, sudah malas belajar, nggak mau mendatangi ilmu, kemudian sok-sokan berdakwah. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an, walakinnallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi minhu 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu ini secara tiba-tiba, namun Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sampai tidak lagi tersisa ulama, maka manusia akan mengambil rujukan agama, akan mengambil figur-figur dari orang-orang yang jahil, orang yang nggak memiliki ilmu. Mereka ditanya tentang permasalahan agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini wakil yang terjadi. Ya, manusia mengangkat orang-orang jahil sebagai figur, sebagai orang yang ditokohkan hanya karena retorikanya yang bagus, ya, hanya karena pembawaannya yang bagus, sudah langsung diangkat menjadi ulama. Ya, ini kaki tangan syaitan, gak memiliki ilmu, namun sudah lancang berbicara tentang masalah agama. Ya, maka kembali ke sini, jangan dianggap ketika Anda nggak belajar agama, maka berarti beban tanggung jawab Anda berkurang. Tidak. Tetap Allah membebankan kepada Anda untuk belajar sepanjang memang Anda mampu untuk datang ke majelis ilmu, Anda mampu untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan fasilitas-fasilitas yang Allah mudahkan di zaman sekarang, maka itu juga bumerang atasmu kalau tidak dimanfaatkan. Ya. Setelah itu, kata beliau, kaunuka tabqa fil jahli wal ilmu mawjudun wal ulama'u mawjudun wad durusu qa'imah hadza ashaddu khataran min kaunika ta'ti ila durusil ilmi wa tata'allam. Kau tetap dalam kondisi yang bodoh, sedangkan ilmu ada di sekelilingmu, di sekitarmu, para ulama-ulama ahli-ahli ilmu, para asatidzah, tentunya yang di atas al-haq, di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang lurus. Ya, ahli ilmu masih ada di sekelilingmu. Wad durus qa'imah, pelajaran-pelajaran agama juga ada di sekelilingmu. Ini asyaddu khataran min kaunika ta'ti ila durusil ilmi wa tata'allam. Itu lebih parah daripada engkau belajar ilmu agama waqad la ta'mal bima alimta, namun tidak kau amalkan. Jadi maksudnya, kata beliau, kau nggak paham ilmu agama, padahal ada ilmu di sekelilingmu, ini dosanya lebih besar daripada kau belajar ilmu agama tapi tidak diamalkan. Paham ya? Kan yang jadi pertanyaan ini kan takutnya kalau saya belajar ilmu agama, takutnya saya nggak bisa ngamalkan. Kalau saya nggak bisa amalkan, nanti itu akan jadi bumerang ilmunya, akan menyerang saya di hari kiamat, akan merugikan saya di hari kiamat kelak. Mending saya nggak belajar. Maka dijawab, iya, itu dosa. Paham ya? Bukan berarti benar loh perbuatan itu tadi. Namanya orang yang berilmu, belajar, dia harus amalkan apa yang dipelajari. Naam. Namun jika dibandingkan dengan engkau tidak belajar sama sekali, mana yang lebih besar dosanya? Nggak belajar sama sekali. Itu maksudnya beliau. Nah, jadi jangan dianggap nanti, wah berarti boleh cuman berilmu saja, nggak mengamalkan ilmunya. Mending daripada nggak belajar belas. Iya, nek dibandingno iku iya wae. Ya, tapi enggak. Islam itu menggabungkan al-ilmu wal amal, sebagaimana tafsiran para ulama tentang ayat ihdinas siratal mustaqim. Yang dimaksud as-siratal mustaqim adalah al-ilmun nafi' wal amalus saleh. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, menggabungkan antara ilmu dan amal. Ghairil maghdubi alaihim,
Tidak seperti orang-orang yang dimurkai, yaitu al-Yahud, yang mana mereka punya ilmu namun tidak mengamalkan. Waladhdallin, tidak pula seperti orang-orang Nasara yang mengamalkan tanpa ilmu. Ya, menggabungkan dua-duanya, ilmu dan amal. Namun kalau dikomparasikan, maka yang lebih dahsyat dosanya adalah tidak berilmu. Artinya dia tidak mau mendatangi ilmu sama sekali. Bahkan ini wallahu a'lam bisa masuk dalam kategori al-i'rad. Ya, al-i'rad yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam apa? Nawaqidul Islam. Salah satu pembatal keislaman yaitu al-i'rad. Itu orang-orang yang tidak la yata'allamu syai'an minad din, tidak belajar apapun dalam permasalahan agama, berpaling secara total, gak ngereken istilahnya, tidak mau tahu tentang masalah agama. Ya, ini masuk kategori pembatal, salah satu dari pembatal keislaman. Ya, waman adlamu mimman iftara waman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatina, bukan. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, bukan. Apa surat Al-Kahfi? Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Surat Al-Kahfi fa'arada anha. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Itu surat As-Sajdah. Thumma a'rada anha itu di surat As-Sajdah. Fa'arada anha di surat Al-Kahfi. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang diperingatkan tentang ayat-ayat Rabb-nya namun dia berpaling. Ya, kemudian dia berpaling. Nah, ini juga termasuk salah satu bentuk i'rad, berpaling. Likaunil insan bitab'ihi indahu taqsirun fil a'mal wa indahu ba'dudz dzunub. Ya, kata beliau, memang tabiatnya manusia, mereka itu ketika punya ilmu, mereka terkadang mengamalkan ilmu tersebut dengan porsi yang sedikit, porsi yang kurang, tidak sempurna dalam melaksanakan apa yang telah dia pelajari. Dan itu wakil. Semua manusia mengalami demikian. Siapa di sini yang mengamalkan, yang sudah mengamalkan semua ilmunya tanpa tersisa sama sekali? Ngacung. Ada? Kasih hadiah. Hadiah besar, grand prize. Siapa yang sudah mengamalkan semua ilmunya? Enggak ada, Ustadz. Satu ilmu yang belum saya amalkan. Semua ilmu sudah saya amalkan semuanya. Ada? Enggak ada. Terkadang meskipun diamalkan, tapi juga kurang dalam mengamalkannya. Ya, sedikit dalam mengamalkannya. Itu wajar, kata beliau. Wa indahu ba'dudz dzunub. Dan manusia juga tabiatnya selalu bergelimang dosa. Ya, selalu dalam kondisi dia berdosa. Teringat ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau nggak salah ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ta'allamnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Dahulu kita belajar agama bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Awalnya belajar agama itu nggak ikhlas. Ya, mungkin antum di sini masuk ke pondok sini, belajar agama di sini, awalnya karena paksaan dari orang tua, mungkin misalnya ada yang demikian. Tapi ketika antum pelajari, duduk di majelis ilmu, antum pelajari firman Allah, antum pelajari hadis Nabi SAW, kata beliau, fa'aba an yakuna lillah. Ilmu itu menolak untuk Anda persembahkan kepada selain Allah. Enggak, justru ilmu itu akan mengarahkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap belajar. Mungkin sekarang orang datang ke majelis ilmu, dia belum bisa mengamalkan ilmunya. Bukan berarti terus kemudian dia stop, mandek, belajar, tidak. Tetap dia belajar ilmu, nanti ilmu itu lama-kelamaan akan mengarahkannya kepada amal soleh. Ya, intinya jangan jangan berhenti dari belajar majelis ilmu. Fa innahu idza hadara majalis adz-dzikri wad-durusal ilmiyah indal ulama fi buyutillah yurja lahu an yatanabba wa yatuba min akhta'ihi wa yarji'a ila shawab. Karena apabila dia hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di durus ilmiah,
di kajian-kajian ilmiah indal ulama ini yang disampaikan oleh para ulama, di sisi ulama, orang yang memang memiliki ilmu, berkompeten, ya, bukan orang-orang jahil yang ngelama. Fi buyutillah, ini bukan dipersyaratkan harus di masjid, di rumah Allah. Memang ada keutamaan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Ya, mendapatkan ketenangan dari Allah, ketentraman dari Allah. Makanya antum dapati di majelis ilmu tenang orangnya. Sampai apa? Sampai ketiduran. Saking sakinah, saking tenangnya itu. Padahal di rumah nggak bisa tidur. Di majelis ilmu bisa tidur. Tapi jangan tidur di sini loh ya. Hah? Ada yang tidur ya? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Majelis mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan mereka akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Maka berbeda jamaah antara belajar secara online misalnya ya, yang banyak waktu kita dapati di musim-musim pandemi ini, belajar secara online dengan hadir langsung di majelis ilmu itu berbeda. Ya, terkadang kalau belajar online itu kita bisa melakukan perkara-perkara yang menjadikan kita nggak fokus dalam belajar itu. Ya kan, belajar online tapi sambil apa? Sambil tiduran, sambil kelesetan, sambil apa lagi? Situlah. Sehingga mengalihkan konsentrasi kita dari belajar tersebut. Beda kalau kita langsung hadir di hadapan guru yang mengajar. Ya, itu akan mendapatkan keutamaan yang lebih daripada yang online. Ya, cuman bukan berarti kita meniadakan yang online ini, tidak. Ini kalau kita komparasikan. Ya, jangan mencukupkan dengan yang online-online saja. Enggak, tetap hadiri majelis ilmu. Yurjalahu, maka diharapkan dengan engkau datang ke majelis ilmu tersebut, maka diharapkan engkau bisa sadar dan bertobat kepada Allah. Dan engkau kembali kepada jalan yang benar. Ya, awalnya nggak bisa mengamalkan, nggak mampu mengamalkan, tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia sering mendatangi majelis-majelis ilmu, akhirnya diberi taufik oleh Allah, dia mengamalkan ilmu tersebut. Ya, tapi kalau sudah menganggap berat, kalau saya belajar ilmu nanti semakin berat, mending nggak belajar ilmu sama sekali. Nah, ini orang yang demikian lebih besar dosanya daripada yang punya ilmu namun tidak mengamalkannya. Fahadhil hilab hayatul qulub. Halaqah-halaqah ilmu, kajian-kajian ilmu syar'i itu adalah kehidupan bagi hati. Ya, hati kita ini jamaah membutuhkan siraman yang bisa menumbuhkan, yang bisa menghidupkan hati kita. Mungkin jasad kita hidup, ya, mata kita melek, tubuh kita bisa bergerak, namun terkadang hati kita mati. Maka untuk menghidupkan hati tersebut adalah dengan ilmu syar'i. Ya, dengan ilmu syar'i. Di antaranya datang di majelis-majelis ilmu. Fala yasuddannaka syaitan 'anil ilmin nafi' wa ta'allumil ulumi syar'iyyah. Maka jangan sampai setan berhasil mencegahmu dari ilmu yang bermanfaat dan dari belajar ilmu syar'i. Jangan sampai setan berhasil. Ya, jangan sampai setan berhasil dengan syubhatnya tadi. Jangan belajar ilmu. Nanti kalau belajar ilmu kau akan semakin terbebani. Jangan sampai setan berhasil dari sisi ini. Terus tetap hadiri majelis ilmu meskipun Anda belum mampu untuk melaksanakan ilmu tersebut. Jangan lepas dari majelis ilmu. Terus duduk di hadapan para ulama, duduk di hadapan para asatidzah yang mengajarkan ilmu syar'i berdasarkan qala Allah dan qala Rasul di atas pemahaman salaf. Lama kelamaan
Anda akan digiring untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan mudah. Ya, memang awalnya seakan-akan digambarkan berat sama syaitan. Engkau gini, nanti gini, nanti kalau kau punya ilmu nanti begini, nanti berat, gak bisa saya. Ya, digambarkan seakan-akan Anda menjadi orang yang paling berat kerjaannya di dunia ini. Nanti saya nggak bisa begini, kalau saya punya ilmu nanti saya nggak bisa begini. Wah, mending saya nggak belajar sekalian. Tidak. Dimudahkan sama Allah. Seiring dengan berjalannya waktu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, annal ihtimama bil ilm wal inayata bihi ajallul qurab ilallah wa ahabbuha. Sesungguhnya perhatian terhadap ilmu, kita punya perhatian khusus dalam belajar ilmu syar'i, maka itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling baik, yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mendekatkan diri kepada Allah yang terbaik adalah dengan ilmu. Kemudian beliau mengatakan afdalul ibadah indallahi al-ilmu. Sebaik-baik ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Lianna jami'al ibadat tahtaj ila al-ilm. Karena semua ibadah itu butuh apa? Butuh apa jamaah? Butuh ilmu. Maka sebaik-baik cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu. Ya, sudah nggak asing lagi betapa keutamaan ilmu. Orang yang belajar ilmu sudah banyak disampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan Allah farraqa baina al-alim wal jahil kama farraqa baina ahlin nari wa ahlil jannah. Allah membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil sebagaimana Allah membedakan antara ahli neraka dan ahli surga. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, Allah bedakan sebagaimana Allah membedakan orang beriman dan orang-orang fasik. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama antara orang beriman dengan orang-orang yang fasik? Maka tidak sama. Al-ilmu huwal furqan. Ilmu adalah pembeda. Yu'rafu bihi al-haq wal batil. Dengan ilmu tersebut seorang bisa membedakan antara hak dan batil. Ya, wa yu'raf ma yardahu Allahu fayu'mal bihi. Dia bisa tahu amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia amalkan. Wa yu'raf ma yakrahuhu fayutrak. Dan dengan ilmu dia tahu apa yang dibenci oleh Allah sehingga dia tinggalkan ilmu tersebut. Ya. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah pahamkan ilmu. Mafhum mukhalafah, ya, dari hadis tersebut, ya, kata para ulama, wa man lam yufaqih fiddin lam yurid khairan. Barang siapa yang tidak dipahamkan agama alias dia dalam kondisi yang jahil, maka berarti Allah tidak menginginkan kebaikan atasnya. Ya, dan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan al-ilm dan keutamaan orang-orang yang belajar ilmu syar'i. Namun meskipun demikian, wa ma'adzalik anna tullabal ilm aqallun nas. Meskipun keistimewaan ilmu sangat luar biasa sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, namun yang mau belajar ilmu syar'i itu yang paling sedikit di antara keumuman manusia. Saya jamaah, yang belajar ilmu syar'i itu adalah aqallun nas, orang yang sedikit di antara manusia. Walladzina ijtahadu fihi aqall, dan yang serius belajar ilmu syar'i juga semakin sedikit. Yang belajar ilmu syar'i itu minoritas. Nah, di antara yang belajar ilmu syar'i, yang serius belajar itu lebih apa lagi? Lebih sedikit lagi. Walladzina istamarru wastaqamu fi talabil ilmi aqallu wa aqall. Dan yang istiqomah belajar ilmu syar'i itu juga semakin apa? Semakin sedikit. Ya, maka jadilah yang sedikit itu. Nah,
Maka jangan sampai syaitan itu berhasil mencegahmu dari ilmu yang bermanfaat dan dari belajar ilmu syar'i bihadhihi syubhati wa hadhil waswasah, dengan syubhat-syubhat tersebut atau dengan bisikan-bisikan tersebut. Ya. Di sini kita tambahkan masih di poin yang tadi dari ucapan sebagian ulama. Fa innal ladzi lam yata'allam ma'a qudratihi 'ala ta'allum mu'ridun wal mu'ridu ghairu ma'dzur. Orang yang enggak belajar ilmu, artinya tadi yang tidak mau hadir di majelis-majelis ilmu karena takut terbebani, maka dia ini dikategorikan mu'rid, orang yang berpaling dari agama Allah. Dan al-mu'rid ghairu ma'dzur, tidak diberi udzur. Yang diberi udzur itu kalau misalnya memang dia nggak punya kudrah, dia nggak punya kemampuan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Seperti orang yang mungkin tinggal di pedalaman, tinggal di hutan, ya tidak ada ahlul ilmi yang mengajar di situ, nggak ada koneksi internet juga yang bisa menghubungkannya dengan ilmu. Nah, orang seperti ini, ya itu diberi udzur karena tidak ada kemampuan di situ. Tapi kalau kita apalagi di Surabaya, ya fasilitas-fasilitas Masya Allah. Ya di media sosial, majalah-majalah, buletin-buletin, apalagi di masjid-masjid. Tapi ingat sekali lagi, harus selektif. Meskipun media untuk mencari ilmu semakin dimudahkan sekarang, itu juga menandakan bahwa derasnya penyesat-penyesat umat, ya bahwa penyesat-penyesat umat juga semakin deras menyebarkan syubhatnya. Ya, semakin kencang menyebarkan syubhatnya karena fasilitas-fasilitas sekarang dimudahkan. Ya, dahulu seorang ketika ingin untuk ya zaman-zaman kita dulu, seorang ketika ingin dia untuk mendapatkan atau membaca satu kitab, itu kalau nggak dia beli, ya dia harus baca di maktabah. Ya, atau dia ketika ingin untuk membuat suatu tulisan, membuat suatu artikel atau untuk membantah statement-statement ahli bid'ah, dia bikin tulisan ilmiah, itu dia harus banyak menghabiskan waktu di maktabah. Ya, dia buka-buka kitab, referensi-referensinya itu. Ya, tapi sekarang dimudahkan dengan apa? PDF. Ya, dimudahkan dengan PDF. Tinggal klik sudah langsung dapat kitabnya, lengkap lagi. Ya. Ada lagi maktabah syamila mungkin, ya dimudahkan. Lah kok ya kebacut ada orang yang tetap gak mau belajar ilmu syar'i. Ya dimudahkan seperti itu tetap tidak mau belajar ilmu syar'i. Tapi di sini ada yang menarik. Sebagian orang mengatakan qatuna min kathratil jama'at wa kathratil khilafat wan naza'at bainal masyayikh. Gak usahlah belajar ilmu, gak usah belajar agama, gak usah ikut pengajian. Kenapa? Karena bingungi. Datang ke pengajian ini ya membantah kajian satunya, datang ke kajian satunya membantah kajian yang lain. Itu bagi sebagian orang-orang awam, belajar agama ini semakin apa menurut mereka? Semakin pusing. Apalagi orang yang mungkin mu'alaf baru masuk Islam, atau orang yang mungkin dia selama ini gak pernah belajar agama, tahu-tahu datang ke pengajian, dia dapati, wah, kok beda ya, pengajian ini ngomong begini, ustadz ini ngomong begini, ustadz ini ngomong begini, ini saling membantah ustadz yang ini, syekh ini membantah ustadz syekh yang ini. Pusing, mending gak usah belajar. Ya, ngeluh. Maka dijawab, bima annaka qad tuhta fa innahu yajibu 'alaika an tata'allam hatta takhruja min hadhil mataha. Justru karena engkau kebingungan itu harusnya engkau semakin apa? Semakin belajar. Harusnya engkau semakin semangat belajar ilmu agar kau bisa keluar dari kebingunganmu itu. Dan itulah sebagian kita dapati orang-orang yang mencelok sana mencelok sini dalam pencarian jati dirinya ya. Ada orang-orang yang mu'alaf baru masuk Islam, itu kita maklumi. Kadang dia mencelok sana, datang ke sini, datang ke majelis ini, datang ke majelis ini. Itu dalam proses apa? Ya dalam proses pencarian dia itu. Sepanjang dia serius untuk mencari kebenaran dan dia minta kepada Allah,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan kami, kami akan berikan hidayah ke jalan kami. Pasti nanti berhentinya pada manhaj salaf, pada dakwah salafiyah. Dan itu wakil yang terjadi. Ya, banyak orang-orang yang dahulunya ngaji di majelisnya orang-orang haroka, ngaji di majelisnya orang-orang sufi, ngaji di majelisnya banyak ahli bid'ah, orang-orang khawarij. Mereka tidak mendapatkan kepuasan, tidak mendapatkan kepuasan, ya, sampai mereka akhirnya datang ke majelis-majelis dakwah salafiyah yang di atas manhaj salaf, baru mereka berhenti di situ. Itu pemberhentian terakhir, stasiun terakhirnya mereka di manhaj salaf. Nah, dan itu banyak ya, kita dapati cerita-cerita dari sebagian orang yang menclok-menclok tadi itu seperti itu. Ya, pemberhentian terakhir di manhaj salaf. Maka syukuri kalau antum sudah berada di manhaj salaf, syukuri itu. Jangan malah mundur ke belakang, ngincipi majelisnya orang-orang ahli bid'ah, ngincipi majelisnya fulan, jelas-jelas dia ini menyimpang, diincipi, kepo, fudul, ingin tahu. Ya, bersyukur, komitmen di atas manhaj ini. Ya, jangan coba-coba ngincipi majelis-majelisnya ahli bid'ah. Fala taj'alu hadhil mataha wa khilaful masyayikh udhran laka amam Allah. Banyaknya perselisihan di antara kaum muslimin, banyaknya perdebatan di antara para masyayikh, itu tidak menjadi alasan engkau untuk tidak belajar ilmu agama di hadapan Allah. Nanti kalau di hari kiamat ditanya sama Allah, kenapa kau tidak belajar ilmu agama? Iya Ustaz, iya ya Allah, guru-gurunya membingungkan saya, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya, akhirnya saya semakin bingung, saya nggak belajar ilmu agama. Enggak, itu bukan alasan yang diterima di hari kiamat. Ya, bukan alasan yang diterima di hari kiamat. Fa innallaha amaraka bitta'allum wa ma'rifatal haq minal batil. Allah perintahkan engkau untuk belajar agar engkau mengetahui yang hak dan batil. Ya, kalau ada tadi perselisihan, ulama ini membantah ulama ini meluruskan yang ini, firqah ini dibantah sama firqah yang ini, maka kewajibanmu belajar supaya terang bagimu mana yang hak dan mana yang batil. Ya, kalau bingung semakin belajar. Wa antattabi'al haq wa tatrukal hawa, sehingga engkau ikuti kebenaran tersebut dan kau tinggalkan kebatilan, hawa nafsu. Nah, ini tambahan dari apa yang kita sampaikan di poin yang ke-26 ini. Ustadz, apakah ini benar? Setan apabila tidak mampu membuat manusia berdosa, maka akan membuat manusia merasa benar. Apakah perkataan ini benar? Anak nggak tahu ini diambil dari mana. Cuman kalau dikatakan merasa benar ini ada tafsil. Apa yang dimaksud merasa benar? Kalau dia menganggap bahwasanya merasa benar ini adalah apa yang diyakini dari akidahnya, apa yang diyakini dari agamanya, dari manhajnya, maka iya itu benar, tidak ada keraguan. Antum yakin nggak manhaj salaf adalah manhaj yang paling benar? Selain manhaj salaf, hak atau batil? Batil. Sebagaimana antum yakin Islam adalah agama satu-satunya yang paling benar. Selain Islam adalah agama yang batil. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Ya, kalau dari sisi itu, iya, kita wajib merasa bahwasanya apa yang kita yakini ini benar. Nggak boleh ada syak. Jangan kemudian mengatakan, bisa jadi Ustadz, di luar Islam itu benar. Ya, mungkin orang agama Nasrani, mungkin agama Yahudi, Hindu, ya, mungkin dia yang benar. Kita nggak tahu. Ini batal keislamannya kalau kayak gini. Kita harus meyakini Islam adalah agama yang hak. Selain Islam batil. Sebagaimana kita meyakini manhaj salaf adalah satu-satunya metode beragama yang benar. Satu-satunya pemahaman yang benar.
Pemahaman lain selain pemahaman para salaf itu adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang menyimpang. Jangan ada keraguan. Ya, mungkin pemahamannya Syiah itu benar, Ustaz. Mungkin pemahamannya Khawarij itu benar. Mungkin pemahamannya Mu'tazilah itu benar. Tidak. Ya, hanya manhaj salaf yang benar. Ini kalau dari sisi pemahamannya harus yakin. Adapun dari kita yang melaksanakannya, itu nggak boleh kita mengatakan bahwasanya kita ini sudah pasti di atas kebenaran, sudah pasti masuk surga, sedangkan yang selain kita fix pasti mereka di neraka. Paham ya? Kalau dari sisi pelakunya, Islam pasti benar, tapi Muslim pasti benar? Belum tentu. Ada hak, ada batil. Ya, manhaj salaf pasti benar. Namun as-salafi, orang yang di atas manhaj salaf pasti benar? Tidak. Ada kekeliruan-kekeliruan, ya, kesalahan-kesalahan. Wal akhta la yunsab ila salafiyah kama la yunsab akhtaul muslimin ilal Islam. Kekeliruan-kekeliruan sebagian oknum salaf, oknum salafi yang mengaku di atas manhaj salaf itu tidak boleh dinisbatkan kepada manhaj salaf. Sebagaimana kekeliruan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam, seorang muslim tidak boleh dinisbatkan, disandarkan kepada agama Islam. Fal islamu fas salafiyatu bari'atun min kulli akhta kama annal islam bari'un min kulli akhta. Dakwah salafiyah, manhaj salaf berlepas diri dari segala macam kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh oknum salafi. Sebagaimana agama Islam berlepas diri dari kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang Islamnya, muslimnya. Ya, ini perlu diperinci. Karena sebagian syubhat kayak gitu. Ya, salafi itu merasa paling benar. Selain salafi dianggap salah, dianggap sesat. Apa yang kau maksud? Fasil, jabarkan ucapanmu itu. Kalau yang kau maksud adalah manhaj salafnya, iya, kita lantang mengatakan manhaj salaf yang paling benar. Selain manhaj salaf salah. Adapun kalau orang perorangannya enggak. Ya, kita masih belum selamat dari fitnah, masih belum aman dari fitnah. Ya, berapa banyak orang-orang yang dulunya di atas manhaj salaf, tegar di atas manhaj salaf, kemudian sekarang menyimpang, tobat dari salafi katanya. A'udzubillah, nas'alullaha ats-tsabat ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Semoga Allah menetapkan kita di atas manhaj ini sampai kita wafat. Apa pendapat antum tentang dai yang ihtimam, ya, punya perhatian terhadap tauhid dan masalah pemimpin, tapi dia memuji ahlil bid'ah? Ya, maksudnya memuji tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Ini ta'arud, kontradiksi. Ya, di antara manhaj salaf, usul dalam manhaj salaf yang tidak boleh diselisihi adalah bagaimana sikap terhadap ahlil bid'ah. Bara, berlepas diri dari ahlil bid'ah. Ya, tidak memuji-muji mereka, tidak merekomendasikan mereka, tidak duduk di majelis mereka, namun lari, berlepas diri dari ahlil bid'ah. Maka ini termasuk di antara salah satu poin yang bisa menjadikan dia keluar dari manhaj salaf. Ya, salah satu poin usul yang diselisihi itu bisa menjadikan dia keluar dari manhaj salaf meskipun poin-poin yang lain beres. Paham jamaah ya? Makanya ketika kita menilai seseorang di atas manhaj salaf atau tidak, jangan cuma ngelihat pada satu poin, tapi ngelihat pada poin-poin secara keseluruhan. Jangan cuma ngelihat, oh, dia di atas manhaj salaf, Ustaz. Kenapa? Karena dia kan juga mendakwahkan tauhid. Dia juga menyeru untuk taat kepada pemimpin, tidak memberontak kepada pemimpin. Ya, dia kan juga, dan lain-lain dari poin-poin. Dalam masalah asma wa sifat juga dia menetapkan sifat Allah dan dia tidak mentakwil-takwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Tapi lihat dari sisi yang lain. Dari sisi al-wala wal bara. Ya, dari sisi al-wala wal bara, bagaimana sikapnya terhadap bid'ah dan kepada ahlil bid'ah. Ya, kepada tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Oh, enggak Ustaz, dia itu anti sama bid'ah.
Dia mengingkari bid'ah, keras mengingkari bid'ah. Taib. Kepada tokoh-tokoh yang menyeru kepada bid'ah, enggak sohib dia. Ini kontradiksi. Kontradiksi. Seorang yang mengingkari kebid'ahan itu pasti juga dia barok, berlepas diri dari ahlul bid'ah. Nah, wallahu a'lam. Yang lain, yakfi? Alas? Jika ada fulan si A yang berakhlak buruk dan si B yang berakhlak baik, kemudian A yang berakhlak buruk ingin berteman dengan B yang berakhlak baik, akan tetapi yang B tidak ingin berteman dengan A karena ada larangan bahwasanya kita tidak boleh berteman dengan teman yang akhlak buruk. Lalu apa yang dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan si A? Ya dia harus menjadi baik. Iya. Ya sudah tahu si B nggak mau berteman karena akhlaknya buruk, ya berubah jadi baik. Soalnya kan? Perbaiki akhlaknya. Dan akhlak yang paling penting akhlak kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa itu aswaja? Banyak orang yang menisbatkan kepada nama ini. Itu singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun yaitu sebagaimana kebiasaan para ulama salaf. Dahulu Islam, ya kaum muslimin di zaman Nabi dan para sahabat, mereka hanya dikenal dengan identitas sebagai muslim. Ya tidak dikenal ada salafi, sunni, ahlul hadis, quraba, nggak ada. Tapi ketika muncul firqah-firqah, ketika muncul bid'ah-bid'ah, maka ahlul haq menampilkan diri sebagai bentuk tamyiz, tamayuz, untuk membedakan diri dengan ahlil bid'ah yang menyimpang tadi. Maka diambil nama ahlus sunnah, yaitu orang-orang yang berpegang dengan sunnah, karena banyak orang-orang yang berpegang dengan ra'yu, ahlur ra'yi. Maka untuk membedakan dengan yang berpegang dengan pendapat-pendapat logika itu, dibedakan dengan istilah ahlus sunnah. Kemudian ahlil bid'ah juga mendompleng nama ahlus sunnah. Maka dimunculkan lagi istilah as-salaf, as-salafi, untuk membedakan dengan orang-orang ahlul bid'ah yang juga menamai diri mereka dengan ahlus sunnah. Ya, istilah salafi maksudnya nisbat kepada manhaj salaf. Dan sampai sekarang ahlul bid'ah mereka tidak berani menamai diri mereka sebagai as-salafi. Kenapa? Karena namanya salafi, akidahnya itu harus ada salafnya. Paham ya? Akidahnya itu harus punya salafnya. Kita yang kita pelajari dari akidah-akidah, dari usul dalam beragama, itu ada salafnya semua enggak? Ada salafnya. Maka boleh kita menamai diri sebagai as-salafi. Karena apa yang kita pahami ada salafnya. Siapa salaf kita? Para sahabat Nabi SAW. Ya, namun ternyata ada juga sebagian ahli bid'ah yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Ya, salaf. Namun ternyata salaf mereka adalah, salaf secara bahasa ini artinya apa? Yang terdahulu. Ternyata salaf mereka adalah Abdullah bin Saba, ya, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, Wasil bin Atha. Iya, salaf. Mereka salaf bukan? Iya, orang terdahulu juga. Cuman bukan salafu as-soleh. Ya, kalau kita as-salaf as-soleh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Hidup adalah berpolitik. Waduh. Dapat dari mana ucapan ini?
Ini tahun-tahun bulan-bulan seperti ini nih, hati-hatian tuh. Banyak ungkapan-ungkapan yang nggak jelas seperti ini. Ya, hidup adalah berpolitik. Artinya kalau nggak berpolitik nggak hidup gitu kan. Ini makanannya orang-orang haroka, orang-orang pergerakan. Tiap hari yang diutamakan sama mereka adalah masalah-masalah politik. Apalagi di tahun-tahun politik seperti ini. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ya, dakwah salafiyah dalam kondisi apapun tidak memalingkan mereka dari at-tauhid, tidak memalingkan mereka dari belajar akidah wal manhaj. Ya, mau kondisinya bagaimanapun, ya, musim ini tetap dakwah salafiyah ini belajarnya apa? Akidah wal manhaj. Ya, mending dipakai ucapan Syekh Albani saja. Kalau masalah politik ini, mending yang disiarkan jangan ucapan ini, hidup adalah berpolitik. Ya, saya sarankan mending pakai ucapannya Syekh Al-Albani. Apa itu? Minas siyasah tarkus siyasah. Nah, itu. Siarkan itu. Di antara bentuk kita berpolitik adalah meninggalkan politik. Ya. Politik kita adalah meninggalkan politik. Gitu. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.